Pemirsa, Putri Chandrawati belum ditahan polisi sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Penundaan penahanan ini dilakukan karena kabarnya Putri sakit dan perlu istirahat selama 7 hari. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Penundaan penahanan ini lantaran Putri Chandrawati mengaku sakit dan harus istirahat selama 7 hari. Padahal, penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri namun gagal akibat ketidakhadiran Putri. Meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik akhirnya melakukan gelar perkara berdasarkan 2 alat bukti dan menjerat Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Berdasarkan surat dokter yang diberikan kepada penyidik, Putri Chandrawati memerlukan istirahat selama 7 hari. Sehingga Putri diprediksi baru bisa ditahan atau dijemput paksa penyidik pada hari Kamis 25 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati, hari ini menjalani pemeriksaan perdana di Barreskrim Polri. Putri dianggap menjadi kunci untuk menyingkap tabir di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Namun kalayak masih menunggu pemirsa bagaimana keseriusan Polri dalam mengungkap kasus yang diduga juga melibatkan banyak petinggi Polri ini. Kita bahas lebih dalam bersama dengan mantan Kabarreskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ito mohon izin. Mbak Fani, selamat sore. Selamat sore, baik, terima kasih Pak Ito telah bergabung bersama kami sore hari ini di MNC News Now. Akhirnya ya Bapak, Bu Putri Chandrawati ini memenuhi pemanggilan penyidik, hari ini perdana diperiksa. Tapi kalau bisa kita takar Pak atau menakar sama-sama, seurgen itu Pak atau sepenting itu kesaksian atau keterangan Ibu Putri dalam menyingkap kasus ini? Baik Mbak Fani ya. Yang pertama adalah Ibu Putri ini kan saat ini diperiksa sebagai tersangka 40, subsidiar 338, Yunto 55 dan 56. Tadinya kan yang bersangkutan melaporkan catatan yang sudah dinyatakan tidak berlaku atau dihentikan oleh penyidik ya. Berarti sekarang dalam pemeriksaan ini adalah konstruksi kasus yang sebenarnya. Jadi kalau lihat peristiwa ini kan selama ini ada peristiwa yang awalnya yang belum dilakukan pemeriksaan sehingga belum lengkap meskipun kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dari pelaku, keterangan pelaku ya, terduga pelaku, kemudian juga keterangan-keterangan saksi ahli ya, kemudian surat-surat yang akan menunjukkan betul terjadi satu peristiwa dugaan kasus pembunuhan yang berencana. Nah, sekarang motif yang disampaikan oleh tersangka ya, FS. Baik, Pak Ito,
Itu Pak Ito, adalah mohon maaf untuk sebelumnya. menjaga martabat dan harga diri. Pak Ya, Ito, mohon maaf sebelumnya ya. sinyal kita sedikit kurang stabil. Pak Ito, kita akan sambung di segmen berikut ya Pak Ito ya, sementara kita membetulkan atau memperbaiki sinyalnya supaya penjelasan Pak Ito juga lebih dalam, lebih jelas sore hari di MNC News Now. Kita bergeser ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap ada 2 dugaan motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terkait dengan masalah kesusilaan. 2 motif itu, pelecehan atau perselingkuhan, masih akan didalami melalui pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Motif pembunuhan Brigadir Joshua hingga kini masih menjadi misteri. Namun dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap 2 dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana pada Brigadir Joshua. Menurutnya, motif dipicu oleh laporan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang berkaitan dengan isu pelecehan atau perselingkuhan. Kapolri mengklaim tidak ada motif lain di luar 2 isu tersebut. Memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri kemarin, sejumlah anggota Dewan meminta Kapolri untuk menguak motif pembunuhan Brigadir Joshua. Anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Arteria Dahlan menilai pengungkapan motif penting untuk menghentikan beragam spekulasi yang beredar di media sosial, mulai dari adanya perselingkuhan, motif cinta segitiga, hingga dikaitkan dengan orientasi seksual Verdi Sambo dan Brigadir Joshua. Kita akan coba terhubung lagi dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, sudah cukup stabil ya sinyalnya? Ya, baik Pak. Baik, kembali. Assalamualaikum Bapak. Kita teruskan lagi Pak terkait dengan bagaimana tanggapan dari Pak Ito menakar sepenting apa keterangan Bu Putri hari ini. Baik, menurut saya keterangan ini sangat penting ya Mbak Fania, karena terkait dengan dugaan kasus 340 ya, pasal 340 pembunuhan berencana, di mana motif yang disampaikan oleh tersangka FS itu adalah dalam rangka menjaga harkat ya dan harga diri. Tentunya kan di sini kalau kita kaitkan ini pasti terkait dengan istrinya. Nah, namun demikian pengalaman saya, pengakuan seorang tersangka itu juga belum tentu benar ya. Dan motif yang disampaikan juga belum tentu benar. Mengapa? Karena ini bisa juga untuk meringankan ancaman hukuman kepada yang bersangkutan. Nah, sehingga di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu motif ini tidak begitu penting. Nah, nanti dari alat bukti, barang bukti, ini akan memberikan keyakinan kepada hakim apa yang sebetulnya terjadi. Jadi sekarang keterangan Ibu Putri ini akan sangat menentukan bagaimana cerita atau konstruksi kasus peristiwa Duren 3 ini. Dan selama ini kan kita hanya menduga-duga, dan kalau dikatakan ada masalah susila, tentunya ini sudah digugurkan kan, dengan penghentian penyidikan di Polres Jakarta Selatan atas laporan Ibu Putri. Nah, Ibu Putri sekarang diperiksa adalah dalam statusnya sebagai tersangka, yaitu bisa 55, bisa 56, ya, atau pasal turut serta atau ikut serta membantu untuk pengenaan kasus 340 dan 338. Karena kan ada pelaku, ada orang yang membantu melakukan pelaku, ada orang yang ikut serta. Nah, di sini yang nanti akan didalami oleh penyidik ya. Tentunya penyidik juga sudah memiliki keyakinan bahwa saudara Irjen FS ini sudah bersalah. Kenapa? Karena terbukti dengan hasil kode etik kan sudah ditetapkan yang bersangkutan secara umum ya, bahwa yang bersangkutan itu sudah
sudah mengakui ya semua perbuatannya dan sudah ditetapkan diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat dari dinas kepolisian. Jadi ini saja sudah merupakan indikasi. Tinggal sekarang bagaimana mengkaitkan dengan Ibu Putri ini dari hasil pemeriksaan. Beda ya Pak ya, ketika atau katakanlah pemeriksaan di depan penyidik dengan persidangan kan kalau di persidangan kita tahu ada bentuk sumpah kemudian ya seperti itu. Ya, jadi yang jelas Ibu Putri itu ada satu persyaratan dalam memeriksa seorang saksi atau tersangka. Pertanyaan pertama itu apakah saudara dalam keadaan sehat lahir batin? Nah, kalau tidak, itu tidak sah ya Mbak ya, tidak sah untuk dijadikan berkas perkara pro justisia karena pengadilan. Nah nanti meskipun seseorang mengaku sakit ya, maka dia harus ditetapkan oleh dokter yang ditunjuk oleh penyidik. Karena bisa saja menggunakan dokter pribadi. Kita lihatlah beberapa kasus menggunakan keterangan dokter palsu dan lain sebagainya. Tapi di sini penyidik memiliki hak untuk memeriksa kondisi kesehatan dari yang bersangkutan sebelum diambil keterangan. Jadi tidak ada alasan bahwa yang bersangkutan itu sakit, minta waktu ya, karena ada upaya paksa ya. Ada upaya paksa, apalagi ancaman daripada pasal yang ditetapkan itu adalah cukup berat ya. Sehingga untuk masalah ini yang bersangkutan itu sangat diperlukan keterangannya dan nanti kalau tidak diambil keterangan akan memperlambat pemberkasan ini ya, proses pemberkasan. Nah, jadi, bicara mengenai penting, ya. Pak Ito, bicara mengenai kondisi sakit. Kemarin tuh masyarakat sempat mempertanyakan terkait dengan keputusan Polri atau sikap Polri ketika terkesan memberikan privilege kepada Bu Putri istirahat selama 7 hari tanpa ada keterangan yang jelas atau mungkin tidak dijelaskan kepada masyarakat ya. Sakitnya apa, mengapa harus istirahat sampai selama itu. Nah mungkin ini kelihatannya sedikit berbeda dengan perlakuan kalau tersangkanya berasal dari kalangan biasa. Mungkin ada perspektif tersendiri Pak Ito, tapi tahan dulu Pak, perspektif tersebut akan kita dalami lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan kembali sesaat lagi.